Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya membuat akun di kelas dojo, mendaftarkan kelas, dan melihat beberapa interface yang ada di kelas dojo. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulai aja teman-teman, jadi kelas dojo ini adalah salah satu online kelas juga, kelas virtual, tapi lebih menyenangkan lebih ini apa, interaktif, karena memang kalau saya lihat lebih lebih diperuntukkan untuk yang TK, SD, SMP begitu ya. Ini lebih cocok sekali untuk yang anak-anak, karena videonya juga contohnya di sini memang untuk anak-anak juga. Di sini, teman-teman bisa daftar sebagai guru, sebagai orang tua, siswa, ataupun ketua kelas. Nah, jadi untuk masuknya teman-teman bisa masuk ke kelasdojo.com, kelasdojo.com, nanti masuk ke sini tinggal sign up, daftar sebagai siapa, bisa di sini sih, bisa di atas sama aja ya. Kita daftar sebagai guru, di sini kita masukkan namanya, Firman Floroman, emailnya apa, password-nya apa misalnya ya, terus, kita sign up, sorry harusnya Mister ya, gak apa lah. Jadi di sana ada Mister, MS atau Miss. Nah, tinggal kita tulis sekolahnya apa. Oke, setelah itu, sebelumnya saya sudah, buat kelas sebenarnya, tapi kita buat, kelas baru aja ya. Oke, sekarang kita akan buat kelas baru. Oke, kelasnya misalnya di sini ada prasekolah, ada taman kanak-kanak, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Kita pilih misalnya kelas 1 SD misalnya ya. Ini sharing point ini orang tua kita bisa memberikan pilihan untuk di-sharing ke orang tua, apakah semua nilai negatif positif ataukah hanya nilai negatif, sorry, apakah semua nilai mau negatif positifnya aja atau positifnya aja atau tidak sama sekali. Udah defaultnya adalah yang kita share ke orang tua adalah nilai-nilai positifnya aja. Oke, kita create kelas. Oh iya, tadi kelasnya belum dirubah ya. Oke, oh iya, kalau untuk merubah nama kelas bisa kita bentar. Di sini ini pengaturan akun, option. Oke, di edit kelas ya. Di edit kelas ini kita bisa ganti nama kelasnya, misalnya kelas, prakarya. Misalnya ya, kita pakai yang ini deh, yang gambar-gambar. Oke. Terus oke, sudah, sekarang namanya kelas prakarya. Nah, di sini tampilan pertama memang, masih kosong untuk ruang kelas karena nggak ada siswanya. Kita bisa tambahkan siswa, ada portofolio. Portofolio ini adalah, karya-karya yang sudah diberikan oleh siswa. Ada kelas story, ini kita bisa memberikan pengumuman atau bisa memberikan, apa namanya, video atau kegiatan yang akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Ada pesan, kita bisa memberikan pesan ke orang tua siswa, gitu. Oke, biar ini ya, kita akan tambah siswa dulu. Tambah siswa, misal siswanya kita bisa, oh ya, untuk kelas dojo ini siswa tidak perlu login menggunakan Gmail teman-teman, jadi mereka bisa masuk hanya menggunakan kode atau barcode yang kita berikan. Nah, siswanya kita bisa masukkan namanya satu persatu, atau kita bisa, jadi namanya kita masukkan duluan. Jadi mereka masuk nanti pilih namanya siapa. Gitu ya. Nanti kita lihat ya. Tapi pertama kita bisa masukin namanya dulu aja. Namanya misalnya ada Andi Setiawan, ada Budi Haryono. Ini contoh aja ya. Terus ada Dudi Budiarti. Oke, kita import list. Nah, nanti, kita continue aja. Nah, ini adalah siswa-siswa yang akan kita, eee, jadi mereka nanti pas masuk login, milih sebagai siapa nih, Andi, Budi, atau Dudi. Nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya, langsung aja dulu ya ke siswa dulu. Nah, saya udah siapkan, kalau nggak kelihatan, oke,
Oh, tadi nggak kelihatan ya? Tadi kehalang sama itu ya. Oke, sekarang kita ini dulu deh. Nah, di sebelah sini ada yang buat HP ya. Nah, jadi di Play Store cari aja Kelas Dojo. Ini udah dibuka, tinggal di set apa namanya, tinggal diinstal aja seperti biasa terus kita buka. Nah, untuk siswa mereka apa namanya, tinggal klik aja I'm student ya. Terus, di sini ada pilihan barcode ya. Nah, kita pilih barcode dan mereka bisa nge-scan. Nah, gimana kalau untuk yang gurunya, di gurunya kita bisa, ini choice, bisa bisa ditempel ya. Nah, barcode-nya kita confirm barcode, confirm QR, oke kita display, I agree. Nah, ini yang di-scan oleh siswanya. Oke, di bagian, student-nya mereka bisa nge-scan. Nah, kayak gini. Nah ini adalah kelas kita, dia bisa milih sebagai siapa nih, Andi Setiawan, Budi Haryono, atau Dudi Budiarti, misalnya dia sebagai Budi Haryono. Nah, sekarang siswanya sudah aktif, jadi ketika dia masuk kelas, ya, ini dia bisa melihat kalau kita posting sesuatu dia akan muncul di sini, dan siswa juga bisa ganti, karakternya kalau nggak suka karakternya. Misalnya yang ini, warnanya hijau, matanya bisa diganti dengan ini, mulutnya juga bisa yang ini. Terus, badannya mau yang mana gitu ya. Nah yang ini misalnya. Oke oke sekarang udah ganti. Nah dia masih 0 poin di sini, karena ya belum dapat poin, belum kita kasih poin apa-apa. Belum ada aktivitas dan belum ada update apa-apa. Oke, kita back yang lainnya juga bisa lakukan yang sama. Sekarang si Budi Haryono sudah masuk ceritanya nih. Oke, nah sekarang kita lanjutkan, kita pengenalan, tadi daftar guru udah, daftar siswa udah, dan pengenalan-pengenalan untuk yang ini ya. Interface di sini, oh ya di sini ada when you're ready, invite, ketika kamu udah siap, silahkan, kita undang, orang tua ke kelas kita. Mengundang orang tua bisa 2 cara, bisa cara pertama adalah kita memberikan emailnya, kita masukkan email terus kita undang-undang, atau kita, kirim melalui WA gitu ya, file ini, terus kita kasih karena di sini ada panduan untuk daftar ke atau masuk ke kelas kita. Nah kayak gini ya, ini untuk orang tua. Oke, terus apa kelebihan, kelas dojo dibandingkan dengan, online kelas lain? Jadi kelas dojo ini sangat cocok sekali untuk siswa-siswa SD, TK, SMP gitu karena, eee, dia karakternya lucu gitu, imut gitu ya. Pokoknya pas banget. Oke, khususnya di sini ada kita lihat ya di ruang kelas di bawah ini ada toolkit. Toolkit ini sangat berguna sekali misalnya kita memberikan timer. Misal kita bisa ketika di kelas ini memang cocoknya ditampilkan di kelas, jadi bukan online kelas yang distance learning gitu yang jauh jaraknya gitu ya, tapi, lebih ke pembelajaran di kelas. Tapi kita bisa menampilkan, waktu gitu ya, ditampilkan waktunya di, apa namanya, di kelas gitu. Bentar ini sorry jaringannya nih, kita refresh dulu aja ya. Nah jadi, kita bisa menampilkan musik gitu ya, terus membuat grup atau kelompok secara otomatis, bisa memberikan waktu. Ya, di toolkit ini banyak sekali, terus kita bisa misalnya gini, kita mau nanya ke anak-anak tapi secara random. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, jadi dia akan berhenti di satu orang, nah kita bisa bertanya gitu, jadi diacak bener-bener diacak gitu. Terus, toolkit yang lainnya juga ada untuk, di sini ada group maker, kita bisa membuat kelompok kalau kelompoknya ada siswanya udah banyak dan kita setiap kelompoknya ada 2 orang. Nah, bisa kayak gini nanti banyak kelompoknya dan udah jadi. Jadi semacam nge-random gitu kelompoknya dan otomatis gitu. Terus, ada noise meter. Noise meter ini misalnya kita ingin kelasnya hening gitu ya, lagi ulangan, maka ini bisa kita tampilkan di kelas dan mereka tahu tahu sendiri kalau lagi berisik atau enggak. Kalau misalnya ada eee, nada kayak gini berarti dia lagi berisik, kalau misalnya nggak ada, hening. Nah, seperti itu maka dia lagi tenang gitu. Semakin, datar maka semakin,
nggak berisik ya. Di sini ada musik kalau lagi fokus, lagi ngerjain tugas, kita bisa tampilkan musik. Kalau mau diganti juga bisa, lagi biar lebih menarik gitu ya. Ketika kelasnya sepi gitu, terus mereka lagi ngerjain sesuatu, ini bisa tambahin musik-musik kayak gini. Oke, kalau misal lagi musiknya mau lebih ceria, itu ada juga di musik, ada aktif lagi ngerjain beres-beres misalnya, atau lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya di lapangan atau apapun itu, tapi ini oke, menarik ya. Oke, jadi ini adalah musik-musik yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Apalagi yang belum ya? Ada today ini kayak pengumuman, misalnya besok bawa perlengkapan kelas. Nah, jadi nanti kayak gini. Jadi teman-teman tidak perlu buat desain-desain yang aneh-aneh lagi, misal kayak PowerPoint. Nah, di sini jadi tinggal diketik langsung ya, menarik ya ininya, dan bagus tulisannya gitu. Di sana ada yang belum apa ya? Direction dari sini kayak perintah-perintah kegiatannya apa? Kebersihan kelas. Yang pertama kita nambahin itemnya apa? Lap meja. Oke, add terus sapu kelas misalnya. Dan kita bisa tampilkan di start now, ini nampilin ke ini ya, ke layar gitu. Dan siswa bisa melihat di layarnya seperti apa. Oke, ada lagi di sini ada timer tadi belum ya. Nah, timer itu semacam ya waktu gitu ya. Misalnya selama 15 detik silakan lap mejanya gitu ya, atau bersihkan sampah-sampahnya di bawah di atas mejanya silakan. Nah, waktunya habis misalnya kayak gitu dah. Ini bisa untuk timer di kelas gitu ya. Oke, tinggal dieksplor aja, masih banyak yang lain ya. Terus di sini ada kehadiran, kalau kita ingin memberikan kehadiran siswa atau enggak. Simpan kalau hadir semua. Kalau merah itu dia tidak hadir, kalau hijau dia hadir gitu teman-teman. Oke, di sini ada select multiple kalau mau milih salah satu atau banyak. Kalau kita mau ngacak orang, oke Dudi, kita berikan nilai, misalnya secara acak si Dudi kita beri nilai misalnya dia membantu orang lain. Oke, kalau Budi Haryono misalnya dia berpartisipasi. Nah, nanti si Budi Haryono akan ada poinnya tuh 1 di prakarya gitu. Kalau Budi Haryono kita berikan nilai lain, misalnya bekerja keras, dia punya 2 poin, dan poinnya itu bekerja keras dan berpartisipasi gitu. Jadi bisa dilihat ya di layar HP-nya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada pencatatan sama kayak timer juga sih kalau ini ya. Terus big ideas ini, jadi nanti siswanya bisa kita beri share tentang apa namanya, materi-materi yang video bisa dilihat gitu. Nah, kayak gini. Ya, video tentang fact or fiction. Nanti bisa di-share aja ke anak-anaknya. Terus portofolio. Nah, di sini kita bisa melihat hasil karya siswa gitu ya. Dan kita juga bisa memberikan instruksi pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh siswa nanti di video berikutnya deh. Nah, di sini kelas story ini si guru bisa memberikan foto gitu ya, kegiatan-kegiatan misalnya, atau juga materi. Misalnya perhatikan video di bawah ini. Jadi di kelas dojo ini uniknya ada kita bisa merekam layar ya, rekam layar ini, terus kita rekam, terus kita ngomong ke siswanya. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang kelas dojo. Kelas dojo apa aja isinya, nah, kayak gitu, bla 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 sampai selesai. Setelah selesai kita bisa stop gitu. Nanti ini akan muncul di beranda siswa, kita continue. Oke, diupload dulu. Setelah itu
kita post, nanti di beranda siswa akan muncul. Kalau dia udah refresh dan akan muncul dan bisa ngelihat video yang kita buat tadi. Nah, kayak gitu, dan ini bisa dilihat oleh siswa di, laptop masing-masing atau di HP masing-masing, teman-teman ya. Apalagi ya? Di sini ada pesan. Pesan ini untuk orang tua tadi udah. Di sini ada pengaturan profil. Kita bisa ganti foto, bisa ganti namanya, emailnya, password, bahasa dan, negaranya, komennya diaktifkan atau enggak, dan seterusnya. Teman-teman bisa explore lebih banyak di sini. Terus apalagi ya? Student login udah tadi ya. Kita bisa ngirim individual student code, bisa dikirim nih. Ini nih ada beberapa cara untuk siswa kalau mau masuk, login dari rumah juga bisa ya. Tinggal copy unique link, tinggal dikasih link ini ke, siswa masing-masing gitu. Oke, parent, ini kalau orang tua tadi, skill nambah di untuk yang minusnya atau yang plusnya. Oke, itu dulu, nanti mungkin kita lanjutkan di video berikutnya untuk, distribusi tugas, materi, dan penilaiannya seperti apa ya, teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa di kolom komentar. Dan sekali lagi ini sangat cocok sekali untuk anak-anak yang, SD, SMP begitu ya, atau TK sekalipun ini sangat bisa sekali karena karakter yang digunakan sangat, sangat bagus ya, sangat lucu lah yang bisa digunakan. Oke, oh iya saya lupa di sini kalau nggak salah ada, oh nanti aja deh, ya pokoknya banyak sekali yang bisa diekspor. Oke, itu dulu, jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fadlur Rahman undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.